Di antara hiruk-pikuk kota modern, ada sebuah bisikan. Bisikan tentang retakan-retakan kecil dalam realitas kita. Ini adalah kisah tentang seorang pria yang seolah tersesat, keluar dari lembaran sejarah, dan mendarat tepat di tengah kebingungan kita semua. Namanya Sergei Ponomarenko. Coba bayangkan sejenak, sebuah jepretan kamera yang ternyata nggak cuma membekukan cahaya, tapi juga membekukan waktu itu sendiri. Sebuah foto yang seakan merebut momen dari 50 tahun yang lalu dan melemparkannya, lengkap dengan sang fotografer, ke masa kini. Nah, inilah teka-teki dari seorang Sergei Ponomarenko. Oke, perjalanan kita akan dimulai. Mari kita sama-sama tarik mundur waktu, kembali ke sebuah hari di tahun 2006 di jantung kota Kiev, Ukraina. Jadi, di tengah jalanan Kiev yang sibuk, tiba-tiba muncul seorang pria, entah dari mana. Pakaiannya kelihatan kuno banget, tatapannya bingung, seolah-olah seluruh dunia di sekelilingnya adalah pemandangan yang benar-benar asing. Para polisi yang menghampirinya pun langsung merasa ada yang aneh sejak awal. Itu kata-kata yang keluar dari mulutnya. Sebuah pengakuan yang kedengarannya absurd banget ya, seperti sebuah delusi. Tapi anehnya, di mata pria ini, polisi nggak melihat ada tanda-tanda kegilaan. Mereka cuma melihat seseorang yang tersesat. Bukan tersesat di kota, tapi tersesat di dalam waktu. Setiap detail tentang dirinya seolah-olah mendukung ceritanya yang luar biasa ini. Namanya Sergei Ponomarenko. Dia bersikeras usianya baru 25 tahun. Pakaiannya, bahkan kamera film antik yang menggantung di lehernya, semuanya seperti artefak dari era yang udah lama banget berlalu. Seharusnya ya, kisah ini berakhir di sebuah klinik psikiatri. Cuma jadi catatan kaki di arsip medis. Tapi Sergei membawa sesuatu yang mengangkat ceritanya dari sekedar delusi menjadi sebuah legenda. Dia membawa bukti. Dia mengeluarkan kartu identitasnya. Ini bukan KTP Ukraina modern loh, tapi kartu identitas Komsomol era Soviet yang kelihatan sangat otentik. Sebuah dokumen dari sebuah negara yang, inget ya, udah bubar 15 tahun sebelumnya. Tapi foto di dalamnya sangat cocok dengan wajah pria muda yang ada di hadapan mereka. Kalau dihitung-hitung secara matematis, pria ini seharusnya berusia 74 tahun. Tapi yang berdiri di hadapan Dr. Pablo Kutrikov waktu itu adalah seorang pemuda. Sebuah paradoks hidup yang jelas-jelas membingungkan sains. Dan kemudian, muncullah puncak dari semua keanehan ini. Film dari kamera kunonya akhirnya dicuci. Di dalamnya bukan cuma ada gambar-gambar Kiev dari tahun 1950-an. Bukan cuma ada potret tunangannya yang bernama Valentina. Tapi ada satu foto yang mustahil. Sebuah objek terbang berbentuk lonceng di langit, persis seperti yang dia ceritakan. Gimana coba ngejelasinnya? Setelah wawancara kedua, kamera keamanan merekam Sergei masuk ke kamarnya di klinik. Sebuah ruangan yang terkunci rapat dengan jendela berjeruji. Tapi dia tidak pernah terlihat keluar lagi. Saat diperiksa, ruangan itu kosong. Sergei Ponomarenko telah lenyap tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Nah, yang benar-benar menarik adalah saat kita coba lihat lebih dekat. Setiap legenda yang hebat itu kan pasti punya detil-detil kecil ya. Dan di dalam detil-detil itulah kadang-kadang keseluruhan cerita mulai terurai. Oke, mari kita mulai dari kartu identitasnya. Dalam rekaman video, Sergei dengan jelas bilang kalau dia lahir di bulan Juni. Tapi, kartu identitas Sovietnya, yang jadi bukti utamanya, justru mencantumkan bulan kelahirannya sebagai Mart atau Maret dalam aksara Sirilik. Sebuah kejanggalan kecil tapi sangat signifikan. Dan kalau kita lihat lebih dekat lagi, stempel di kartu itu kelihatan terlalu pudar, nggak setajam stempel resmi seharusnya. Terus, foto Kiev di tahun 2050 itu, coba deh perhatikan gedungnya. Itu kan cuma gambar yang diduplikasi berulang kali, sebuah trik digital yang sebenarnya sederhana, tapi ya cukup untuk menipu mata yang nggak waspada. Jadi, poin krusialnya adalah ketika bukti fisik mulai goyah, kita harus memeriksa pilar-pilar lain yang menopang cerita ini. Dan disinilah kita menemukan retakan yang jauh lebih besar. Di dalam ceritanya, disebutkan bahwa film di kamera Sergei itu adalah jenis film langka yang produksinya udah dihentikan tahun 1970-an. Mereknya adalah merek Soviet yang terkenal, namanya Svema. Dan ini nih yang dengan cemerlang menggambarkan gimana sebuah fakta bisa dipelintir. Walaupun bener jenis film itu udah nggak diproduksi massal lagi, stoknya ternyata masih banyak tersedia di toko-toko di Ukraina, bahkan sampai akhir tahun 90-an. Jadi buat seorang ahli foto di tahun 2006, nemuin hal film itu ya bukan sebuah keajaiban sama sekali.
Ada juga masalah dari sisi ilmiahnya. Film selulosa asetat dari tahun 1950-an, kalau nggak disimpan dalam kondisi yang sangat-sangat spesifik, bakal mengalami degradasi kimia yang disebut sindrom cuka. Filmnya itu bakal menyusut, retak, dan ngeluarin bau asam yang tajam. Kondisinya nggak mungkin sempurna setelah perjalanan selama 50 tahun. Tapi, mungkin paku terakhir di peti mati legenda ini adalah kesalahan yang paling mendasar. Para penyelidik online nemuin sesuatu yang lucu. Tanggal di video itu nggak cocok sama kalender asli. Tanggal 23 April 2006 itu hari Minggu, bukan Selasa. Tanggal 26 April itu hari Rabu, bukan Jumat. Ini kesalahan fatal yang nggak mungkin terjadi dalam sebuah dokumentasi nyata. Dan pukulan terakhir buat keaslian cerita ini. Kalau Anda lihat kredit akhir dari program televisi Ukraina yang pertama kali menyiarkan kisah ini, Anda akan menemukan posisi yang sangat janggal untuk sebuah dokumenter investigasi. Seorang manajer casting. Ini nunjukin kalau apa yang kita saksikan itu bukanlah peristiwa nyata, melainkan sebuah produksi fiksi. Jadi, apa semua ini cuma kebohongan? Mungkin. Tapi saat sebuah cerita dibongkar, seringkali ada pertanyaan yang lebih menarik yang muncul dari reruntuhannya. Tujuan kita ngebongkar cerita seperti ini tuh bukan buat ngejek mereka yang percaya loh. Seperti yang pernah dikatakan oleh astronom J. Allen Hynek, skeptisisme yang sehat itu tentang penyelidikan, bukan cemoohan. Ini tentang usaha kita buat memahami kenapa sebuah cerita bisa begitu memikat hati kita. Kisah Sergei Ponomarenko bisa bertahan bukan karena kebenarannya, tapi karena cerita ini beresonansi dengan sebuah harapan di dalam diri kita. Harapan bahwa mungkin saja memang ada retakan-retakan tipis pada realitas. Bahwa batas dunia kita nggak sekaku yang kita duga. Jadi, pertanyaan terakhirnya mungkin bukan apakah ini nyata, melainkan kenapa kebohongan yang indah ini terasa begitu menghibur.